Hai guys, bertemu lagi di channel Diari Cikoy. Bagaimana kabarnya nih guys? Semoga baik-baik, sehat-sehat, dan kantongnya pun ikut sehat ya guys. Assalamualaikum, semoga lancar ya keadaannya untuk hari ini dan selanjutnya. Kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari Iksam 3880. Pertanyaannya ini udah cukup lama sih guys, cuman baru kali ini aku sempat untuk menjawabnya berupa video, yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya ini, saya Nurul punya anak 2. Jadi di sini saya yang satu ini anaknya sudah sekolah SD, yang satunya masih umur 2 tahun. Jadi si Nurul ini, baiklah aku akan mencatat ya guys. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Nurul punya anak 2. Yang satu udah SD, yang satu sudah SD, yang satunya umur 2 tahun, yang satunya umur 2 tahun. Terus si Bunda Nurul ini minta tolong dibuati mengelola gaji, yaitu untuk mengelola gaji. Jadi gaji yang dikelola oleh Bunda Nurul ini katanya itu sebanyak 540.000 per minggu. Jadi nanti di sini aku akan hitungkan ya guys, berapa kebutuhan untuk pengelolaan dari keuangan untuk Bunda Nurul ini. Jadi ini pendapatan Bunda Nurul 540 per minggu. Jadi Bunda Nurul bertanya, yaitu biar bisa menabung pengeluaran buat 1 bulan, biar bisa menabung pengeluaran untuk 1 bulan. Di sini untuk Bunda Nurul itu yaitu untuk kebutuhan listrik 150.000, SPP anak 20.000, dan ada kebutuhan yang lain yaitu beras, gas, pampers, jajan anak, bensin,
arisan Bunda Nurul ini yaitu arisan mingguan, sesuai yang tertera di pertanyaan ya guys, yaitu arisan mingguannya itu 100.000. Jadi tolong dibuatin untuk pengelolaan uangnya ya. Jadi ini semua pertanyaan dari Bunda Nurul. Baiklah, saya akan menghitungkan dari pengeluaran Bunda Nurul ini, yaitu pengelolaan keuangan per bulan. Pengelolaan keuangan per bulan. Yang pertama yaitu gaji per minggu Rp540.000. Tentunya dikali 4 ya, karena untuk 1 bulan. Jadi totalnya 540.000 kali 4 yaitu Rp2.160.000. Dan arisan dari Bunda Nurul ini yaitu arisan per minggu, yaitu Rp100.000. 100.000 dikali 4 tentunya jadi 400.000. Dan di sini aku akan hitungkan apa-apa saja untuk pengeluaran dari Bunda Nurul ini ya guys. Jadi di sini kita simak bersama. Untuk listrik yaitu Rp150.000. SPP untuk anak yang SD ya, per bulannya Rp20.000. Dan kalau di tempat aku guys, beras itu yang 1 karung sedang itu aku kurang paham ya, itu isinya berapa, tapi cukup untuk 4. Sepertinya Bunda Nurul pasti 4 dong ya kan, ayah bunda, sedangkan anak 2 berarti 4 orang. Berarti itu cukuplah untuk 1 karung beras yang sedang, yaitu kalau di tempat aku di sini guys itu harganya Rp170.000. Nggak tahu ya di tempat bunda berapa. Dan di tempat aku itu gas, nanti Bunda Nurul bisa sesuaikan ya. Kalau gas itu 19.000 satu apa sih namanya, satu gas satu apa namanya tuh, gas. Terus ada Pampers. Kalau Pampers yaitu kalau bisa Bunda Nurul itu beli Pampersnya yang pas ada lagi diskon banyak di Swalayan ya, seperti Indomaret, Alfamart itu 50.000 sepertinya cukup ya untuk 1 bulan. Jadi aku harap itu kalau yang tidak terlalu penting
ataupun tidak terlalu dipaksakan keadaan gitu, lebih baik tidak usah pakai pampers. Kalau bobok malam takut pampers ngompol, itu boleh dipakai ya, tapi nggak usah keseringan, nanti anaknya jadi kebiasaan memakai pampers. Terus untuk jajan anak itu 10.000 ya guys. 10.000 dikali 10.000 itu per hari ya, bisa lah untuk anak yang sekolah SD atau yang belum sekolah 5.000-5.000-an ya, dibagi 2. Pandai-pandai Bunda Nurul dong untuk memanagenya, dikali 30 berarti sama dengan 300.000. Jadi untuk bensin itu 250.000 ya guys, 250.000. Jadi kalau bepergian yang nggak penting-penting nggak usah aja. Jadi beli bensinnya di tempat Pertamina mungkin itu lebih hemat ya. Tapi kalau punya uang lebih, nggak salah juga beli di pinggir jalan sekalian membantu warga pedagang kecil gitu. Tapi kalau keadaan kita tidak memungkinkan, lebih bagus walaupun antri belinya di Pertamina. Dan di sini akan aku totalkan ya guys, itu berapa. Sebentar aku total ya. Jadi aku total sebentar. Aku paling suka pakai handphone ini guys, handphone zaman dahulu kala yang hanya bisa menerima telepon sama ulang 150 tambah 20 tambah 170 tambah 19 tambah 50 tambah 10 300 ya, 300 tambah 250 900 nih guys, 959.000. Jadi ini total untuk kebutuhan ya. Selanjutnya itu gaji itu kan sebetulnya totalnya keseluruhannya yaitu 2.160.000. Terus untuk pengeluaran yaitu kita kurang ya. Tadi di sini ada arisan. Di sini kita kurang arisan 400.000. Terus dikurang lagi 959.000. Oke, ini arisan ya, arisan. Di sini pengeluaran yang ini. Jadi di sini kita kurangkan. Oke. Kita kurangkan menjadi, kalau yang agak merasa lama untuk di saat hitung-hitung ini boleh dipercepat ya. 2.160 dikurang 400 kurang 959.
800.000 guys. Ini totalnya untuk Bunda Nurul ya. Tapi untuk Bunda Nurul jangan lupa, dari semua yang kita catat ini, kita itu harus bersedekah. Sedekahnya kita buat di sini 10.000. Jadi dikurang lagi ya. Berarti totalnya 791.000. Oke, di sini 790.000. Jadi tetap aku ingatkan ya guys, seberapapun banyaknya gaji kita, sedikit pun gaji kita, baik pas maupun lebih, kayaknya kalau gaji itu jarang yang lebih ya, pasti kita selalu kurang. Jadi walaupun kurang, kita tetap bersyukur ya. Dengan rasa bersyukur kita yang lebih, maka Allah akan menambahkan rezeki kita guys. Amin. Jadi tetap kita itu harus bersedekah daripada kita tidak bersedekah, karena nanti akan tidak berkah yang kita dapat. Di sini akan saya kembangkan lagi untuk Bunda Nurul ini ya. Jadi bisa diputar ulang itu videonya kalau ada yang kurang jelas ataupun kurang pas-pas, sedikit-sedikit bolehlah diperbaharui. Di sini berarti sisa gaji yang Bunda Nurul dapat yaitu 791.000. Di sini ya tinggal Bunda Nurul memanage bagaimana untuk belanja harian, sayur, minyak, gula. Jadi Bunda Nurul nanti bisa memanagenya bagaimana untuk bisa cukupnya. Jadi bisa juga Bunda Nurul itu membuat istilahnya pendapatan tambahan. Bisa dicek video-video aku sebelumnya itu. Jadi dari 791.000 ini mungkin Bunda Nurul bisa untuk membuat istilahnya tabungan. Bisa dibuat juga itu untuk tabungan darurat ataupun tabungan untuk kebutuhan lain. Sedangkan di sini kan Bunda Nurul itu udah istilahnya udah mempunyai tabungan yang lain sebetulnya, yang dari 400.000 yaitu arisan per minggu ini. Sebetulnya kalau memang tidak mempunyai istilahnya pengeluaran yang lebih ataupun tidak cukup, saya saranin sih arisan sebaiknya dihindari. Tapi kembali lagi ya ke personal, ada yang memang kalau dengan arisan dia bisa menabung, tapi terkadang kita kalau ada arisan itu, kalau kita tidak mempunyai uang itu kita akan kepikiran, kita akan bingung untuk kalau sudah tiba waktunya. Tapi kalau memang ada yang sebagian personal itu, kalau ada suatu ini harus tanggal segini harus sediakan, dengan kayak gitu hanya bisa menabung, itu nggak masalah. Jadi beda-beda ya setiap personalnya. Di sini juga aku akan buatin itu cara menabung dari sisa 791.000 yang Bunda Nurul miliki atau sisa dari gaji yang tadi. Jadi di sini saya akan buatin seperti apa ya, budgeting, target ya, target menabung. Target menabung ini 200k ya. Jadi 200k ini Bunda Nurul tidak meski umpamanya nih Bunda Nurul dari sisa gaji ini nggak cukup untuk belanja, jadi
tabungan budgeting ini tidak diharuskan semampunya gitu, tapi hasilnya juga saya rasa itu memuaskan. Di sini ini target menabungnya 200k ya, 200 target 200k. Jadi tiap nabung itu yaitu 2k 2k 2000 ya. Jadi di sini ada jadi saya bingung. Ntar kita buat roll aja ya biar lebih rapi. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita awali untuk Bunda Nurul ya, itu target menabungnya Rp200.000. Jadi kita memasukkan tiap dalam kotak itu 2k. Walaupun itu kecil itu tidak masalah ya, yang penting kita konsisten, jadi tidak mengganggu anggaran belanja yang kita gunakan. Jadi dengan walaupun gaji sedikit kita tetap menabung, karena tahu nggak sih guys, apa itu arti menabung? Menabung itu yaitu termasuk ke dalam kata kerja yang memiliki arti menyimpan uang. Adapun uang yang disimpan bisa dalam berbagai media apa saja, seperti celengan, pos, rekening bank, dan lain sebagainya. Jadi ini kita mulai menabungnya dalam jumlah yang sedikit agar tidak mengganggu anggaran belanja kita. Jadi banyak alasan yang harus kita lakukan, yaitu pentingnya menabung itu sejak dini sebetulnya. Karena menabung sejak dini tidak hanya bermanfaat untuk mengelola keuangan di masa depan, walaupun ini kecil ya, tetapi juga bisa membentuk kebiasaan baik. Kepada anak-anak kita juga boleh kita beri itu untuk mengajarkan kepada si kecil kita untuk bisa menabung. Karena ini banyak hal yang menjadi alasan mengapa menabung harus diterapkan sedini mungkin. Jadi apalagi untuk kita yang sudah berumah tangga, kita harus pandai-pandai mengelola keuangan agar tidak terbengkalai, ataupun akan nantinya kalau keuangan sudah kacau tentunya kita akan banyak menimbulkan hutang tentunya. Di sini aku sudah buat ya guys, ini tiap kotaknya ada 2, ini maksudnya 2k. Jadi di sini kita potong saja, nanti kita buat wadahnya itu terserah untuk semua para bunda, letaknya di mana saja boleh. Jadi ini targetnya kapan ada duit bisa kita tabung, selagi kita tidak punya boleh berhenti. Itu sesuai kemampuan kita. Ini aku letakkan di dalam dompet ya, dompet transparan yang bergambarkan boneka, jadi disimpan di sini saja. Untuknya Bunda Nurul ya, semoga terjawab dari apa
yang aku tuliskan ini untuk para bunda, semoga bermanfaat. Jadi bisa ditiru ataupun diubah dikit-dikit. Bye, see you. Thank you for watching.